Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraja, edisi Sabtu 27 Maret 2021. Kita akan membaca firman Tuhan, untuk itu mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami menaikkan syukur di hadapan-Mu atas segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan di dalam hidup kami. Tak henti-hentinya berkat yang selalu melimpah kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, tuntun kami, sehingga firman-Mu ini boleh kami mengerti dan kami pahami dengan baik. Bersabdalah Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap untuk menyambut firman-Mu. Dalam keampunan Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita saat ini terambil dari kitab Filipi, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-18. Kitab Filipi, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-18. Lembaga Alkitab Indonesia memberikannya judul Tetaplah Kerjakan Keselamatanmu. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita, demikian dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita saat ini adalah hidup yang bermutu, atau di dalam bahasa Toraja dikatakan katuhuan dan gaikna. Jemaat Tuhan, ada sebuah ungkapan, asal Bapak senang. Hal ini dimaksudkan kepada orang yang bekerja dengan hanya menyenangkan atasannya. Orang seperti itu bukan saja kehilangan prinsip kerja yang jelas, namun juga rentan kehilangan sukacita dalam dunia kerjanya. Maka apa yang dihasilkan dari kerjanya tidaklah berbuah baik bagi dirinya dan kepada orang lain. Orang yang hanya taat ketika atasan hadir menyatakan kehidupan dualisme, tidak utuh, bahkan itu dapat berubah sandiwara. Firman Tuhan yang dituliskan Rasul Paulus memberi ajakan kepada jemaat di Filipi agar taat mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bukan hanya ketika Rasul Paulus ada di antara mereka,
melainkan juga saat Ia tidak bersama mereka, yaitu suatu sikap yang sangat hormat dengan perasaan tidak layak serta tidak mampu. Karena bukan dari Paulus keselamatan yang mereka peroleh, akan tetapi semua itu Allah lah yang melakukan dalam diri mereka. Kehadiran Tuhanlah yang memampukan ketaatan yang sejati. Lagi pula, mengerjakan keselamatan bukan berarti bekerja dan berbuat baik agar mendapatkan keselamatan, melainkan mengerjakan mengharap apa yang sudah diterima. Keselamatan yang telah diterima itu haruslah nampak dalam perbuatan baik. Dengan demikian, dapat bercahaya kepada sekitar. Menyatakan ketaatan berbuat baik, entah di hadapan manusia maupun tanpa kehadiran seorang pun, hal itu disebut integritas atau hidup bermutu. Kehidupan seperti itulah baru diperoleh saat kita berserah kepada Tuhan dan bekerja sesuai kehendak-Nya dengan melakukan segala yang benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika demikian, yakinlah bahwa sinarnya kehidupan kita akan nampak dalam diri kita saat kita melakukan yang baik dan yang berkenan kepada-Nya. Karena itu, hiduplah bermutu dalam kebenaran. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami kembali menaikkan syukur di hadapan hadirat-Mu atas kebaikan-Mu yang selalu baru kepada kami. Kami menyadari bahwa kami ini hanya manusia biasa yang penuh dengan dosa. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk memahami setiap firman-Mu ini, untuk kami selalu setia kepada-Mu, terlebih tetap mengandalkan dan menyembah Engkau di dalam hidup dan kehidupan ini. Ampunkan salah dan dosa kami, layakkan kami yang datang di hadapan hadirat-Mu saat ini. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.